Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hamam Ibadah Salam, Nabila Amira Wahda, Safira Humaira, dan Theodor Nathanius akan menjelaskan analisa kami terhadap perbandingan sistem ekonomi pasar Amerika, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, dan Indonesia sebagai penuntasan untuk nilai UTS State Market Society jurusan Hubungan Internasional Universitas Berkeley 2022. Negara yang paling pertama akan kami bahas adalah Amerika. Amerika, seperti yang kita tahu, semuanya menganut sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau juga bisa disebut sebagai sistem ekonomi pasar dengan ciri-ciri hak milik pribadi diakui. Kemudian kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi, persaingan bebas, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, dan peran penting yang terbatas sehingga swasta memiliki peluang yang lebih. Faktor yang menjadikan Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi liberal atau kapitalis misalnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, pengembangan infrastruktur yang dilakukan dengan sangat baik, serta memiliki produktivitas yang tinggi. Contoh tindakan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah memproduksi energi nuklir dan listrik. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga dikenal sebagai salah satu produsen terbesar gas alam liquid, sulfur, garam, dan fosfat di dunia. Meskipun menggunakan mekanisme pasar atau liberal atau tadi kapitalis, Amerika tidaklah menggunakan model ekonomi pasar yang murni karena berbagai desakan dari masyarakat yang menentang hal tersebut. Banyak perubahan yang terjadi dengan cara memodifikasi mekanisme pasar, sehingga lebih sesuai untuk dikatakan bahwa sistem ekonomi Amerika adalah sistem ekonomi yang dimodifikasi, di mana peran negara menjadi penting. Lalu untuk negara selanjutnya adalah Rusia. Rusia melakukan perubahan sistem ekonomi dari sistem ekonomi terpusat menjadi sistem ekonomi berbasis liberal atau kapitalis atau pasar seperti yang dilakukan oleh Amerika, seperti sistem ekonomi Amerika. Dan poin-poinnya sama, hak milik pribadi diakui, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi, persaingan bebas, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, dan peran pemerintah yang terbatas. Serangkaian reformasi ekonomi liberal diadopsi oleh Putin selama masa jabatan pertama dan kedua sebagai presiden, serta menurunkan capital gain dan menyediakan layanan pemerintah yang lebih luas. Salah satu buktinya adalah pemerintah melakukan perluasan independensi perusahaan negara, memperkuat sektor koperasi dan mengizinkan sistem kepemilikan pribadi dan privatisasi. Dihapuskannya sensor terhadap pers, memberikan ruang gerak pada seniman, sehingga melahirkan industri baru seperti perfilman, sastra, dan musik. Sistem ekonomi liberal sebenarnya tidak sepenuhnya diterapkan oleh Rusia. Seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Rusia dinilai perlu agar sesuai dengan porsi kekuatan ekonomi makro Rusia, juga mempertimbangkan implikasinya terhadap kelanjutan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada negara Korea Selatan. Sama seperti negara sebelumnya, Rusia dan Amerika, Korea Selatan mengalami sistem ekonomi pasar liberal, yaitu adanya perlindungan atas hak milik dalam pasar yang relatif bebas. Di Korea Selatan memberikan insentif terhadap individu untuk melakukan inovasi dalam berwirausaha dalam bentuk profit. Juga dapat meningkatkan persaingan atas perusahaan menjadi lebih sehat. Ciri utama sistem ekonomi pasar liberal yaitu pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya. Dalam apa itu sistem ekonomi liberal, fungsi pemerintah yang diharapkan adalah untuk menjaga berfungsinya pasar yang tertentu dengan topangan sistem kepemilikan yang bersifat private tersebut. Kemajuan perekonomian Korea Selatan tak lepas dari andil para konglomerat besar yang dikenal dengan sebutan para chaebol. Dan berikut ini chaebol terbesar di Korea Selatan. Kini produk elektronik Korea Selatan seperti Samsung dan LG telah menguasai dunia, mulai dari telepon seluler, televisi plasma, LCD, sampai dengan semikonduktor. LG tampil sebagai perusahaan pembuat panel plasma terbesar di dunia, begitu pula dengan Samsung, yang kini dikenal sebagai konglomerat terbesar di dunia yang tak kalah besar dari General Electric. Dengan Hyundai dan Samsung Heavy Industries adalah industri pembuat kapal terbesar di dunia dan mengalahkan Jepang sejak 2004. Sebagai industri otomotif, Hyundai juga menjadi otomotif kelima terbesar di dunia. Selanjutnya adalah Korea Utara yang menganut sistem ekonomi komando atau terpusat, yang dimana negara mengontrol semua alat produksi dan pemerintah menetapkan prioritas dalam penekanan dalam pembangunan ekonomi.
Ciri-cirinya yaitu sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara, sehingga individu hampir tidak mempunyai hak kepemilikan. Yang kedua, tingkat harga dan bunga ditentukan pemerintah. Yang kedua, kebebasan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sangat terbatas. Yang ketiga, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah. Yang keempat, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur pemerintah. Dan yang terakhir, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Hampir seluruh bagian kehidupan Korea Utara dilaksanakan oleh perusahaan milik negara semacam BUMN, yang pekerjanya berasal dari rakyat sendiri sebagai pegawai negeri. Penerapan sistem ekonomi tersebut membuat rakyat sangat bergantung pada pemerintah, terutama terkait masalah makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, maupun kesehatan. Sementara itu, keuangan Korea Utara justru difokuskan untuk pembiayaan teknologi nuklir dan bom hidrogen. Karena hal tersebut, banyak negara-negara yang melakukan embargo pada Korea Utara, sehingga membuatnya cukup kesulitan untuk melakukan perdagangan luar negeri. Negara selanjutnya adalah Cina. Cina menganut sistem ekonomi kapitalisme dari yang sebelumnya sistem sosialisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Ciri-cirinya yaitu mementingkan diri sendiri, hak milik perseorang diakui, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi, bebas berkompetisi, dan harga sebagai penentu. Salah satu strategi Cina untuk bisa bersaing dan menguasai perdagangan di pasar internasional adalah menjaga nilai tukar yuan tetap lemah. Semakin lemah yuan, semakin murah harga ekspor. Pemerintah Cina melakukan berbagai intervensi untuk menjaga agar nilai tukar yuan tak kuat, tetapi juga tidak terlalu lemah. Sebab jika terlalu lemah, perekonomian dalam negeri Cina juga akan terpuruk. Ekspor melonjak dalam dolar sebesar 30,6% pada Maret, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi dalam kecepatan yang lebih lambat dari Februari, yaitu sebesar 154,9%. Para analisis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan lonjakan sebesar 35,5% dalam pengiriman. Sementara, impor meningkat 38,1% year on year pada bulan sebelumnya, dan menjadi tertinggi sejak Februari 2017. Peningkatan tersebut lebih tinggi dari proyeksi sebesar 23,3% dan dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 17,3% pada Februari. Negara selanjutnya ada negara Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian campuran, yaitu Pancasila. Maka secara normatif, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam UUD 1945 pasal 33. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu yang pertama, pemilikan barang konsumsi bebas terkendali. Lalu hak milik faktor produksi di tangan negara, koperasi, dan swasta. Adanya intervensi pemerintah dalam mempengaruhi mekanisme pasar. Dan yang keempat, insentif material dan moral. Penerapan sistem ekonomi di Indonesia. Yang pertama, adanya BUMN, yaitu Badan Usaha Milik Negara, lalu ada koperasi, dan ada serikat pekerja. Indonesia memiliki ekonomi berbasis pasar di mana pemerintah memainkan peran penting, termasuk mengatur harga beberapa barang kebutuhan pokok seperti BBM, beras, dan listrik. Dalam hal nilai tambah, sektor industri menyumbang 40% dari PDB pada tahun 2015. Investasi asing langsung yang signifikan dan insentif pemerintah telah menempatkan industri ini untuk pertumbuhan di masa depan. Sektor industri utama meliputi minyak bumi dan gas alam, tekstil dan pakaian jadi, pertambangan, alas kaki, kayu lapis, karet, dan pupuk kimia. Sektor jasa sama pentingnya bagi perekonomian Indonesia, menyumbang 43% dari PDB pada 2015. Di sisi lain, pertanian hanya menyumbang 14%. Mitra dagang utama Indonesia adalah Jepang, Cina, Singapura, dan Korea Selatan. Amerika Serikat juga merupakan pasar ekspor yang signifikan. Komoditas ekspor terpenting Indonesia adalah minyak dan gas, mineral, minyak sawit mentah, peralatan listrik, dan produk karet.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.